kambing setelah melahirkan. Jangan sampai setelah kambing melahirkan akhirnya mati gara-gara mungkin bisa juga asinya tidak produktif, tidak produksi banyak karena asinya sedikit dari kambing indukan itu, sehingga maka kambing anakan ini akan sulit menyusui. Nah, atau juga ketika mau menyusu ada juga itu indukannya benci. Kadang-kadang ada ketika setelah melahirkan nggak mau menyusui. Bagaimana produksi asinya memadai tidak? Misalkan, atau bisa juga seandainya kambing itu yang disusui cuma satu, ya, teman-teman, yang satu dibenci, ada juga seperti itu. Terus gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peternak-peternak pemula? Semoga sejahtera dan sukses di dalam peternak, dan juga semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini saya akan mencoba menyampaikan pengalaman saya tentang bagaimana menghadapi kambing setelah melahirkan. Ini penting ya, karena kalau kita tidak perhatikan makanannya setelah melahirkan, maka akibatnya akan fatal. Karena apa? Karena tujuan kita peternak atau breeding ini tentunya mengharapkan hasil dari peternak, bisa juga melalui penggemukan ya, dan juga breeding. Nah, lebih-lebih ketika kambing kita ini telah melahirkan, itulah hasil kita di dalam peternak, yaitu dengan adanya peranakan. Nah, dengan adanya anakan ini yang kita tunggu-tunggu. Oleh karena itu, makanya agar yang sudah jelas kambing kita melahirkan dan bisa bertumbuh, pertumbuhannya pesat, bagus, maka perlu kita perhatikan. Jangan sampai setelah kambing melahirkan akhirnya mati gara-gara mungkin bisa juga asinya tidak produktif, tidak produksi banyak karena asinya sedikit dari kambing indukan itu, sehingga maka kambing anakan ini akan sulit menyusui. Nah, atau juga ketika mau menyusu ada juga itu indukannya benci. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang ketika kambing ini setelah melahirkan, maka perlu penambahan makanan ya, perlu penambahan nutrisi yang ada di dalam makanan kambing tadi ya. Itu pada ini hampir sama ketika kambing lagi bunting, tetapi kalau kambing bunting itu juga ada makanan-makanan yang perlu dihindari yang bisa menyebabkan keguguran, ada itu ya. Nah, tapi apa saja yang bisa menyebabkan keguguran itu nanti bisa saya sampaikan di lain waktu, tetapi untuk sekarang ini akan saya sampaikan ketika kambing melahirkan. Nah, maka yang perlu kita perhatikan pertama, kambing ini anak indukannya ini mau nggak menyusui. Soalnya kadang-kadang ada ketika setelah melahirkan nggak mau menyusui. Nah, kalau kambing indukan ini mau menyusui,
Nah, terus kita perhatikan pula bagaimana produksi ASI-nya, memadai tidak. Misalkan kambing lahir 2, ya, itu ketika menyusui kewalahan nggak? Kalau misalkan ternyata produksi susunya sedikit, nah itu kan perlu ada usaha-usaha yang kita lakukan sebagai peternak. Di antaranya, ya, kalau misalkan kambing itu mau menyusui ternyata produksi susunya kurang, maka perlu kita bantu dengan penambahan nutrisi yang ada di makanan kambing ini. Di antaranya mungkin hijauannya, ya, itu hijauan yang banyak mengandung protein, serat, ya, dan juga tadi tidak kalah pentingnya yaitu mineral. Dan itu akan sama juga ketika kambing lagi bunting. Untuk membantu produksi susunya itu bisa melalui garam, ya, atau comboran. Bisa kita buatkan sayuran, ya kan, kasih minum sayuran, sayur asam, entah itu dari daun singkong atau mungkin daun ketela, ya, atau mungkin dari bayam, ya. Intinya dia butuhnya banyak air dan juga garamnya itu. Nah, dan akan lebih bagus lagi untuk meningkatkan produksi ASI yang ada di dalam indukan kambing, bisa menggunakan daun katuk, teman-teman. Itu daun katuk. Daun katuk itu bukan hanya untuk kambing saja, itu untuk ibu-ibu yang sedang menyusui sementara produksi ASI-nya sedikit, bisa menggunakan itu. Kemudian juga daun kelor. Daun kelor ini bisa untuk meningkatkan produksi ASI yang ada pada indukan. Itu daun kelor. Caranya gimana? Itu bisa melalui direbus, kemudian dikasih garam, ya, atau juga bisa langsung dikasihkan, ya, bisa langsung dikasihkan daunnya biar dimakan mentah, bisa, gitu loh. Intinya kalau nggak mau bisa bakar rebus, itu teknis, ya, bisa menggunakan, bisa direbus, bisa juga, cuma kalau dikasih mentahan kita kan nggak bisa dikasih garam. Nah, tapi kalau yang direbus itu kan dengan air yang, ya, secukupnya, kemudian juga bisa ditambahkan garam sehingga nanti bisa produksi susunya akan melimpah, ya, karena memang daun katuk sama daun kelor ini untuk bisa merangsang produksi ASI baik untuk manusia ataupun ternak kita. Nah, itu jadi perlakukanlah ternak kita sebagaimana kita memperlakukan juga kepada manusia, karena itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita menyayangi ternak kita, insya Allah Allah juga akan menyayangi kita, ya. Yarhamu ma fil ardi yarhamu ma fis sama. Ya, kasih sayangilah yang di bumi, insya Allah yang di langit pun akan memberikan kasih sayang juga kepada kita. Ya, jadi jangan khawatir, ya, optimis terus, ya. Insya Allah, karena Allah juga akan membimbing kita dari ternak ini, sehingga nanti ketika ASI-nya banyak, maka anakan kambing yang kita tunggu-tunggu ini untuk pertumbuhannya insya Allah akan bertumbuh bagus, cepat, besar, dan juga agresif karena nyusunya banyak. Nah, itu. Nah, terus gimana kalau misalkan ternyata produksi susunya banyak tapi nggak mau menyusui? Nah, ini teman-teman, ini kadang ada yang seperti itu. Susunya banyak, ketika mau nyusu malah ada kalanya kambing itu
yang satu disayang, yang satu dibenci. Ada kalanya yang seperti itu juga, sehingga yang disuruh boleh nusu satu, yang satu enggak. Terus gimana? Ada teman-teman itu caranya. Tapi ada juga yang dua-duanya nggak mau nyusui, atau mungkin satu saat akan nyusu, cuma ketika anakan yang baru lahir ini butuh nyusu, itu indukannya suka lari-lari, ya, suka jejak pakai kakinya, kadang suka nyaut. Nah, terus gimana antisipasinya? Nah, ada usaha-usaha yang perlu kita lakukan. Di antaranya, apabila susu indukan itu banyak susunya tapi nggak mau menyusui, bisa dibantu dengan kelateng. Kalau bahasa saya itu kelateng. Itu di sekitar kita biasanya suka ada pohon kelateng. Pohon kelateng itu yang kalau daunnya disenggol itu gatel. Nah, teman-teman. Nah, itu nanti kita cabut, kemudian pohon kelateng ini kita sabetkan ke susu kambing tadi. Nah, nanti kalau gatel, ya, itu kan otomatis ketika ada anakan yang mau nyusu, itu insya Allah mau nyusui. Karena apa? Karena kalau gatel ketika disenggol-senggol itu akan senang, dia akan menikmati. Sama lah kayak orang misalkan gatel kemudian dipegang, nah, apalagi sambil digini-gini, ya itu dikukur-kukur kan senang itu. Ya, yang tadinya disenggol nggak mau, akhirnya jadi mau. Karena apa? Karena gatel. Itu salah satu trik atau cara bagaimana supaya agar indukan mau menyusui anaknya, maka bisa menggunakan dengan kelateng, teman-teman. Nah, itu pohon kelateng namanya. Nah, itu ada ngandung lukutnya. Nah, itu lukutnya itu membuat gatel itu. Atau bisa juga, seandainya kambing itu yang disusui cuma satu, ya, teman-teman, yang satu dibenci, ada juga seperti itu. Terus gimana caranya? Nah, pengalaman saya, kalau yang satu boleh nyusu, yang satu tidak, itu bisa antisipasinya kita buatkan, kita bantu menggunakan dot. Nah, kita buat namanya susu kolostrum. Nah, susu kolostrum ini adalah sebuah susu untuk pengganti indukan. Nah, itu bisa juga seperti itu. Atau juga kambing itu indukannya, ya, ketika anak mau menyusui tapi tidak boleh yang satunya ini bisa dipegang kakinya bagian selakangan. Ya, jadi kalau yang saya perhatikan di sini, teman-teman. Nah, itu di situ itu ada urat, ya. Nah, itu kalau uratnya kita tarik, kita pegang, nanti kaki kambing itu akan seperti ini terus. Nah, itu nanti ketika anakan nyusu, biar nggak jejak, pegangin saja dulu, biar anakan kambing nyusu sampai betul-betul hausnya hilang. Nanti kalau sudah putih susunya dilepas, berarti sudah nyusu, baru kita lepas. Itu juga bisa dengan cara seperti itu, ya. Jadi untuk menghadapi kambing setelah melahirkan, ya, di samping makanannya tadi, ya, juga ketika produksi ASINya banyak tapi nggak mau nyusui dua-duanya, nah itu bisa menggunakan pohon kelateng. Kalau ternyata boleh nyusui tapi yang disusui cuma satu, yang dua, kalau misalkan anaknya dua, yang satu dibenci, yang satu tidak, itu juga bisa menggunakan trik-trik tadi. Pegang kakinya, selakangannya itu yang kaki belakang, ya, kemudian
kita tarik uratnya, ya, kemudian sehingga kaki belakang yang bisa samping kanan ataupun samping kiri nanti bisa diam, kemudian baru sang anak ini akan nyusu sampai kenyang. Nah, setelah kenyang kemudian dilepas, baru kita lepas juga kaki si kambing indukan tadi. Jadi itulah teman-teman pengalaman yang pernah saya lakukan, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, ya, bagi teman-teman sekalian. Dan kalau memang betul ada manfaatnya, itu memang semata-mata dari Allah. Kalau toh salahnya itu jelas dari saya. Oleh karena itu saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf juga kepada teman-teman semuanya, ya. Dan saya siap rujuk atau kembali kepada yang benar, ya. Karena saya sendiri juga masih tahap belajar, ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.